Nanti kesalahan berbahasa itu kan macam-macam ya. Kadang nanti mau diambil berapa dari jumlah kesalahan tersebut. Misalkan di medannya ya jelas berbeda itu. Jadi intinya orang menulis karya tulis ilmiah satu itu harus ada kemauan. Tidak bisa orang mau neliti tanpa ada kemauan. Seperti saya sekarang studi di Jogja angkatan 2016. Kemauan untuk kuliah ada. Cuma memang harus yang kedua yaitu konsisten. Sedangkan saya sendiri tidak menganggap diri saya sibuk, tetapi memang banyak yang harus saya urusi, baik itu secara kelembagaan, secara mahasiswa, dan secara manajemen. Jadi banyak hal yang saya harus kontrol, tapi dalam waktu dekat insya Allah 3 minggu lagi saya ke Jogja untuk menyelesaikan. Jadi yang pertama tadi ada kemauan, yang kedua adalah apa tadi? Yang ketiga adalah kesabaran. Sabar, tidak ada kan? Anda seenak bimbingan di Sampang, paling jauh saya ke Sampang. Nah, saya bimbingan ke Jogja, dosennya sudah sepuh, ngirim pakai pakai email. Itu pun bentuknya beda bimbingan dengan secara tatap muka. Kalau email itu hanya dikirim catatannya, tapi kalau kita langsung, kita jauh lebih banyak belajar. Jadi yang pertama adalah kemauan, konsisten. Yang ketiga adalah kesabaran. Yang keempat itu Anda harus banyak-banyak membaca buku. Jadi Anda sudah diberi namanya buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Secara pedoman Anda sudah punya namanya panduannya. Panduan itu supaya Anda menulis tidak menggunakan buku buku penulisan yang berbagai macam. Harus mengikuti satu ini. Ini untuk pedomannya. Tetapi untuk rujukan itu untuk sumber ilmu yang lain. Anda boleh mengambil buku dari manapun. Ya, ambil teori-teorinya siapa silakan. Yang penting buku tersebut adalah buku yang sudah ber-ISBN. Kemudian jurnal itu yaitu karya tulis ilmiah yang hanya pada dasar penelitian atau pendahuluan. Langsung ke bab 2. Langsung dibaca bab 2 huruf A, langkah-langkah pengajuan proposal penelitian. Berarti mahasiswa sudah membaca kemarin, ada 3 yang WA saya. Ada judul masalah, ada yang harus diselesaikan ya. Kemudian metrik penelitian. Metrik penelitian itu lembarnya cuma 1 lembar. Metrik itu menunjukkan identitas penelitian. Contoh ada judul, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan. Coba buka saya cek dulu ya, mungkin di sini ada metrik namanya. Kalau tidak ada nanti kita lengkapi. Nah ini ada metrik itu di halaman selanjutnya. Itu halaman 23. Metrik itu adalah menunjukkan identitas penelitian Anda secara umum. Ya. Kemudian kembali lagi ke halaman 17. Yaitu setelah Anda mengetahui metrik yang Anda buat, baru Anda menyusun proposal. Proposal ini macam-macam sistematikanya. Ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, saya kira Anda sebenarnya penelitian itu ada 3. Penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method, yaitu metode campuran baik kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan di sini kemarin kita buatkan ada sistematika, ada yang PTK, kemudian ada yang sastra. Sebenarnya PTK dan sastra ini adalah kuantitatif, turunannya dari kuantitatif dan kualitatif. Kemudian Anda baru membuat kisi-kisi instrumen penelitian. Kisi-kisi itu bagaimana Anda itu membuat
instrumen penilaian. Contoh, Anda misalkan memberikan pertanyaan kepada siswa, baik berupa pilihan ganda ataupun uraian. Ada kisi-kisinya. Anak misalkan menjawab nilai skornya 20 jika misalkan jawabannya sesuai dan lengkap. Turun lagi, skillnya ke bawahnya 15 dan sampai penilaian yang diskalakan. Misalkan soalnya 10 berarti menyesuaikan, berarti penilaiannya adalah per item adalah 10 nilainya. Tapi kalau soalnya 5 maka 20. Maka item-item tersebut harus kita perhatikan. Itu ya untuk proposal. Jadi Anda sebelum skripsi membuat proposal. Bagaimana Pak, ini kok banyak sekali, ada poin 1 judul sampai poin 12 lampiran. Itu nanti ada penjelasannya di uraian sistematika. Jadi nggak perlu saya bacakan, Anda baca sendiri ini pedoman sebenarnya. Ya, selanjutnya misalkan proposal sudah selesai dan pelaksanaan penelitian ini sebenarnya bisa Anda lakukan dari kegiatan kemarin di kegiatan PPL kan? Kalau judulnya kemarin tentang pembelajaran, harusnya kemarin Anda sudah ngambil data di situ. Misalkan data tersebut kurang, Anda minta izin lagi ke kepala sekolah. Bapak, saya data masih belum lengkap, saya mohon izin untuk melakukan penelitian tindakan kelas, minta izin sama gurunya. Itu yang Anda harus lakukan. Kalaupun nanti penelitiannya tentang desa, izin ke kepala desa. Tapi saya kira kalau di desa yaitu biasanya studinya adalah studi kasus. Kemarin ada mahasiswa Anda tentang pengelolaan dana desa. Ada itu, ada Pak kemarin. Terus kamu gimana ngambil datanya? Saya nggak dikasih dengan kepala desa. Akhirnya kamu minta data kemana? Saya minta ke Kabupaten Sampang apa? Ada lembaganya khusus untuk dana desa. Saya minta data ke sana. Bisa jadi dinsos dan lain sebagainya. Karena tiap tahun karena berubah kadang. Misalkan ada kelemahan, kemudian ada lagi ditambah dengan kegiatan tersebut. Oke. Kemudian Anda sudah punya data, kemudian Anda ngambil data KKN dan PPL, Anda ke bab 4 yaitu penulisan skripsi. Ada yang tahu? Angkat tangan. Isinya skripsi per bab itu apa? Tidak usah baca. Saya kira sudah Anda kuliah 8 semester sudah paham betul. Dosen saya kira sudah mengajar tidak kurang-kurang. Siapkan judul Anda dan sudah punya pandangan skripsinya seperti apa di semester akhir. Jadi bab 1 itu adalah pendahuluan. Yang latar ya pendahuluan ya. Saya kira internet bisa diakses. Tapi jangan ngambil di blog. Blog itu belum tentu yang nulis itu orang mahasiswa. Kadang anak SMA SMP sudah pintar nulis blog. Anda kutip, berarti Anda belajar ke anak SMP. Tetapi kalau Anda mengambil di online, kami berikan supaya tulisan Anda bagus, yaitu mencari jurnal-jurnal atau karya tulis ilmiah lain. Saya kira banyak skripsi-skripsi yang diupload di internet, tapi Anda jangan ambil itu. Kemudian Anda nemu, wah ini skripsi full sampai lampiran-lampirannya kamu ganti sekolahnya saja, hasilnya sama. Atau misalkan hasilnya supaya nggak ketahuan saya ngambil data sendiri. Itu gampang zaman sekarang. Zaman saya nggak ada dulu, apalagi Pak Muklis tambah nggak ada. Buku pun sulit cari rujukan kutipan. Sekarang gampang. Ngetik judul Anda, saya kira nanti judul Anda saya ketik yang kemarin diajukan di WA saya klik pasti ada itu yang full skripsi ini. Analisis kesalahan berbahasa pada mata pelajaran ini, siswa ini, sekolahnya ini misalkan. Dicek ada semua. Jadi saya harap punya Anda original. Tetapi original bukan original ala kadarnya. Harus yang bagus. Ya. Itu untuk jurnal. Kalau buku saya kira di internet ada tapi tidak terlalu banyak.
Kalau Anda butuh buku silahkan ke kampus Indo. Siap. Syaratnya Anda bawa KTM. Gak punya KTM berarti bawa KTP. Ke perpus saya pinjam buku, saya mahasiswa selesai, KTP-nya serahkan, Anda pinjam buku. Kalau skripsi tidak boleh dipinjam. Jadi Anda skripsi harus dibaca di sana. Silahkan. Jadi masuknya itu hari Kamis sampai Sabtu. Kamis itu sampai dengan Sabtu jam 1 sampai jam 5. Di sana sekarang ada UKM menjahit, UKM olahraga, UKM debat, sama UKM apalagi lupa, ada 4 yang terbaru. Ya. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa di sana. Oke ya, setelah itu ini kamu baca sendiri, ini saya tidak mungkin baca, nanti tidak selesai. Ya, jadi untuk deskripsinya Anda baca sendiri, apa itu metode penyajian dan analisis data kamu baca sendiri. Jadi kalau kurang jelas tanyakan. Kemudian yang bab 5 ini tidak kalah penting, Anda harus tahu petunjuk teknis penulisannya. Ada dasar-dasar nulisnya. Kertasnya, contoh, kertas harus kertas A4, tidak boleh folio. Nah, pias kanan kiri bawah atas berapa? 4, 4, 3, 3. 4 kiri, 4 atas, 3 kanan, 3 bawah. 4 kiri. 4 kiri. Iya, itu mana? Wong bawaan ini undangan mulutan yang enggak tahu. Ya soal ini harus kamu bawa. Kamu kalau nggak bawa ini, kamu nulisnya ya mohon maaf, kamu dari internet jadi gaduh-gaduh nanti. Ya, setiap kampus itu punya pedoman masing-masing untuk penulisan ya. Tapi secara itu semua ada turunannya, angka, setelah angka ada turunan lagi jadi huruf, terus angka huruf, kemudian huruf kurung, kemudian kurung double. Ini ada sampai 5657. Cara mengutipnya juga harus mengikuti panduan. Pertama, kalau mengutip itu yang ditulis awal itu siapa? Misalkan ada nulis di daftar pustaka, yang dituliskan siapa dulu? Nama yang ditulis, nama belakang dulu, baru nama depan. Oke. Setelah itu dilanjut dengan tahun. Jangan langsung menerbit, ada urutannya. Nggak tahu nanti penelitiannya tahun berapa, makanya dikasih nama, tahun, kemudian judulnya, baru nanti penerbit dan diterbitkan di kota mana. Gitu. Ini untuk buku. Jurnal beda lagi, ada tata caranya di sini, Anda baca sendiri. Saya tidak perlu menjelaskan supaya Anda nanti banyak membaca. Oke. Kemudian ketentuan umum. Ya, tugas dan kewajiban mahasiswa. Mahasiswa harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu Anda harus ikut kuliah. Dharma pertama yaitu pengajaran dan pendidikan, Anda ikut kuliah sudah. Dharma kedua yaitu penelitian yang Anda lakukan. Kemudian yang ketiga adalah dharma pengabdian, Anda mengabdi ke KKN kemarin. Berarti syaratnya sudah terpenuhi. Nah, kemudian tugas mahasiswa yaitu harus menulis skripsinya, tugasnya ya, dan punya kewajiban bimbingan sama dosen. Tidak bisa nanti Anda kemudian mau ujian nih, mohon maaf kakak kelas Anda kemarin kurang siap, skripsi gelondongan dikirim ke saya semua, saya suruh baca sehari. Itu kalau satu pun saya belum tentu bisa. Anak 10 paling kemarin itu Pak, 10 datang saya semua. Akhirnya enggak saya kasih teken, kemudian ujian kemarin. Saya berharap angkatan ini tidak seperti kakak kelas Anda. Bimbingan minimal 10 kali, nanti minta
formnya nanti kita kirim atau minta ke Pak Amirul. Yang ajar ini Pak Amir ya, Pak Amir, terus Pak Toto ajar. Tidak ada ya. Pak Amirul saja. Pak Amir aja. Ya. Nah, terus apa lagi? Ada dua ini aja. Minta ke beliau atau Anda nanti saya kirim ke Pak Muklis. Kartu bimbingan itu harus ditulis tangan. Karena apa? Kemarin kita diaudit dari kementerian, benar Pak melakukan bimbingan skripsi, benar. Kemudian skripsinya diambil. Mana bimbingannya? Yang deskripsikan sudah dalam bentuk ketikan. Nanti ditanyakan mana yang real bimbingan. Nah, lembar Anda itu yang kita tunjukkan. Ini Pak bimbingan. Kan tidak mungkin tiap bimbingan tulisannya seragam, bolpennya sama. Pasti berbeda-beda ada tanggalnya. Itu berarti Anda melakukan bimbingan. Ya, jadi bimbingan minimal 10 kali. Nanti ada waktunya tanya ya. Simpen dulu pertanyaannya. Nanti tanya. Nah, kalau cowok ini saya nggak mempermasalahkan. Nah, cewek itu belum selesai tanya ribut sendiri. Itu nanti tanya, ada waktunya tanya. Oke, ini sudah tugas dan kewajiban mahasiswa. Tugasnya sudah melaksanakan tridharma. Kewajibannya adalah bimbingan dan menyelesaikan skripsi. Kemudian tugas dan kewajiban dosen. Jadi dosen itu tugasnya yaitu membimbing mahasiswa. Punya kewajiban supaya mahasiswa itu bisa selesai skripsinya untuk diuji. Tugasnya dosen. Oke, penutup. Saya kira penutup ini harapannya skripsinya selesai. Kemudian daftar pustaka. Di sini ada lampiran. Ada lampiran 1 sampai lampiran 10. Karya skripsi yang bagus nanti kita akan buatkan jurnal, kita terbitkan di jurnal di sini. Di jurnal STKI PTGRI Sampang. Ini tiap lampiran ini ada lampiran 1 contohnya cover luar, lampiran 2 cover dalam, lampiran 3 persetujuan, lampiran 4 pengesahan. Yang paling penting adalah lampiran 5, ini yang saya temui. Prodinya kan berbeda, PPKN dan bahasa. Anak PPKN malas ketik surat pernyataan, ngopi ke PBSI. Di sini tidak diganti. Pada poin kedua, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ciplakan, maka saya siap menerima sanksi berupa apapun oleh jurusan tadi yang PPKN ngopi ke PBSI. Namanya tetap PBSI, padahal jurusannya PPKN. Ini yang sering terjadi. Kakak kelas Anda kemarin temuannya ya ini. Eman-eman uang 10.000 kamu buang, misalnya sudah kamu tempel materai, kamu tanda tangan. Keliling harus dilepas. Artinya buat lagi butuh materai 10.000 lagi kan eman 10.000. Makanya ini temuan yang sering saya. Walaupun ujian juga sama gitu loh. Kamu jurusan apa sih? Bahasa Pak. Loh kok di sini PPKN bunyinya. Oh iya Pak, saya mau punya teman saya pernyataan. Jadi ini temuan yang sering saya jumpai. Kemudian di sini lampiran 6 ada moto dan kupersembahkan. Ada yang persembahan untuk suaminya, untuk istrinya, di sini kadang dituliskan. Ya, yang sudah nikah. Kalau yang jomblo tidak usah. Kemudian ini yang penting, lampiran 7. Coba didengarkan, ini hampir selesai. Lampiran 7 yaitu abstrak. Abstrak itu adalah tulisan lembar, hanya 1 lembar yang memuat nama Anda, tahun skripsi Anda, judul serta pembimbing. Itu di halaman atas. Kemudian halaman atas. Kemudian di bawahnya adalah kata kunci. Kata kunci ini yang kamu masukkan adalah judul yang Anda buat. Contohnya Anda mengambil analisis kesalahan berbahasa. Berarti di sini adalah kesalahan berbahasa misalkan. Ya. Kata kunci itu loh halaman 72. Kemudian di sini kan ada 3 paragraf ya. Paragraf pertama itu memuat tentang apa itu latar belakang. Kemudian yang ketiga itu
metode yang Anda gunakan. Sedangkan paragraf yang ketiga adalah hasil penelitian. Yang saya jumpai juga sama, mahasiswa yang ikut pengarahan. Abstrak itu sampai ada yang 3 lembar. Abstrak itu kan harusnya 1 lembar. Karena dia tidak pernah ikut kuliah, ya. Kuliahnya hanya waktu ujian saja, sehingga sekarang kebingungan menyusun skripsinya. Kuliah berbahagialah. Yang dulu yang masuknya hanya UAS, sekarang Anda harus belajar lebih giat lagi. Siapa? Namanya abstrak kok 3 lembar, kamu tuh bikin abstrak apa bikin apa saya bilang itu bikin tugas kata saya. Ya. Itu untuk lampiran 7, lampiran 8 adalah berita acara bimbingan skripsi. Ya. Kemudian selanjutnya 9 adalah Anda seharusnya sebelum WA harusnya buka lampiran 9. Enggak langsung judul, Pak, ini judul saya, Pak. Enggak. Anda harus ikuti panduan. Ada suratnya. Dosennya siapa namanya, ya. Identitas kamu, saya bingung cuma ngirim nama, kata saya linknya mau di apa, kata saya. Terus saya jawab dulu karena belum saya beri pengarahan gitu. Jadi di sini di lampiran 9 Anda sebelum ngirim judul Anda buat dulu ini. Sopan namanya akademis toh ya. Akademis itu harus terstruktur dan tertulis rapi. Judulnya ditulis yang terhormat, dosennya misalkan Pak Muklis tulis, Bapak Muklis MPD, MPDI misalkan. Kemudian pengajuan judul yang bertanda tangan di bawah ini adalah Anda, sampai dengan terakhir itu alamatnya di mana, jurusannya apa. Kamu tanda tangan, kamu scan, kamu kirimkan, Bapak mohon petunjuk, saya mengajukan judul. Ini kamu kirim sebenarnya, bukan cuma judul. Ini Pak, ini saya cuma gini. Saya barusan males-malesan kemarin, buku koyok ini mahasiswa. Lah buku panduan ini buat apa? Terus kata saya. Makanya saya kemarin kalau sudah judul pengirimnya seperti itu ya kadang ya nanti saya baca lagi gitu. Besok tunggu saya bilang gitu. Jadi orang akademis harus terstruktur. Yang terakhir adalah lampiran 10. Nanti karya-karya skripsi Anda yang terbaik akan kita muat di jurnal STKIP. Jadi nanti nama Anda, nama dosen pembimbing 1 dan kedua kita muat di jurnal. Dan Anda syarat harus membuat jurnal skripsi. Skripsi Anda harus dijurnalkan, nanti yang bagus kita publikasikan. Jadi Anda selain punya skripsi, Anda punya jurnal. Karya saya sudah dipublikasikan. Kalau masih skripsi itu belum dipublikasikan, cuma baru dibuat, disahkan, kemudian sudah diuji, direvisi, tetapi publikasi harus dimuat dalam bentuk jurnal. Itu lampiran 10. Mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan terkait penyelesaian skripsi Anda. Yo tanya tadi yang rame sendiri mana itu? Bingung tadi belum selesai ngomong wis bingung sendiri. Kita nggak pakai baju juga. Oh ada jod kan ya? Ya silakan. Iya. Ini dikirim secara fisik tersampang atau lewat software? Menurut saya karena zamannya sudah teknologi, Anda ketik, kamu scan, kirim ke dosen. Kecuali dosennya yang ada di sini. Tapi pembimbing 1, walaupun sudah ACC, Anda harus ke pembimbing kedua. Namanya pembimbing itu bukan kemudian pembimbing 1 tanda tangan, pembimbing 2 terus tutup mata, bukan. Harus tetap Anda minta masukan. Kalau dosen pembimbing 2 sampaikan, Pak, saya juga ingin masukannya Bapak seperti apa. Kalau Pak Ari, misalkan bimbingan saya, Pak Ari ACC mungkin ada masukan. Misalnya ada masukan, ada cerita ke saya, masukannya kalau memang oke, saya okekan juga. Misalkan kok beda dengan teori yang saya dapat, saya baru nanti kita diskusi. Terus, ya, WA saja ada apa-apa. Kalau di Jogja tidak mau, kalau di Jogja karena kampus saya itu di UNY, kampusnya kan sudah mau ke taraf internasional.
Jadi mahasiswa itu harus ngirimnya ke email kampus. Jadi bukan @gmail atau @yahoo, tetapi nama kampusnya baru .ac.id. Karena sekarang kita masih artinya mempermudah mahasiswa melalui WA saja, cepat. Yang penting ini dikirim. Nanti Anda kalau ngirim ini dosen jauh lebih segan sama Anda. Anda berarti ini berarti belajar ini mahasiswa. Beda dengan mahasiswa yang nggak belajar, nanti kirim Pak tanda tangan besok mau ujian ya dosen ya. Anda tidak ada proses di situ. Mumpung sekarang ada kesempatan belajar, yang belum rajin alhamdulillah, yang belum sekarang belajar. Siapa tahu Anda sekolah ke S2 nanti Anda kekurangan ilmu terus ini bekas setelah bos saya tidak belajar. Sekarang S2 saya kekurangan kali itu loh. Mumpung sekarang ada kesempatan terakhir Anda maksimalkan ini belajar. Terus untuk tanda tangannya ini tanda tangan nanti pada waktu dosen ACC pas ketemu. Yang penting sudah ada tanda ACC gampang, ini bisa tanda tangan. Ya. Jadi sekarang fleksibel, kok dosen tidak kolot kayak dulu tidak bisa. Sidik ya, angkat tangan. Satu, coba yang tinggi toh, jangan gini, jadi saya nggak tahu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya 14. Dari jumlah 34. Berarti 20-nya sudah konsultasi. Yang 14 berarti nanti sudah harus cari referensi di internet yang banyak. Ya. Jadi bukan blog yang buka ya, sekali lagi jangan blog, tetapi karya-karya penelitian. Dan saya berpesan, waktu nanti menemukan skripsi yang full dari judul sampai lampiran terakhir itu instrumennya, kamu mohon jangan copy paste. Kamu ganti namanya, kamu ganti judul, kamu ganti logo, setor ke dosen yang merem-mereman gitu ya. Tolong semua sama dosen, apalagi saya. Gitu. Ada yang Bali di sini? Yang katakan Bali ya Bali. Bali. Pak Dr. Ali Nur Hadi. Bali. Cuma dua di sini, ada 5 kan? Iya. Mana yang ada? Bali kok. Ya paling nggak baca ini yang main. Kalau ketemu Pak Ali itu jauh lebih Efisien. bukan efisien. Kamu ya bisa ditolak kalau Bali. Caranya Bali. Karena di mahasiswa kampus Sampang 8 kali ngajukan judul ditolak semua. Baru yang ke-9 di ACC. Bali. Terus ketemu Bu Dr. Asri, Bu Asri. Nah, Dicueki Pak. terus mana Bu Asri? Ya. Kamu kalau ya pasti dicuekin sama Bu Asri. Balasnya lama, kamu balas lama. Iya Pak. Ya. Saya, termasuk saya juga. Tapi saya tetap balas saya. Dan kadang pada saat bimbingan, apalagi ketemu, kamu harus kuat-kuat telinganya ditebelin ya. Ini cerewet. Bu Asri cerewet. Tapi tidak apa-apa, semua dosen bagus, baik. Ya. Kamu minum jamu, mana ada jamu manis kecuali beras kencur. Sinom manis-manis, tapi orang kencute. Ya. Tapi rata-rata jamu kan pahit semua. Pahit tapi kan bagus itu badan. Ya. Siapkan yang belum punya judul, ketemu Bu Asri, ketemu Pak Ali, ketemu saya tidak jadi medium saya lalu itu. Niatnya bagus supaya skripsi Anda nanti pada waktu jadi dibaca orang luar benar-benar, oh ini skripsi bagus isinya. Pak, sebenarnya judul ditolak itu kan masalah. Judul ditolak biasanya dosen tersebut bermacam-macam. Ya. Yang terjadi ditolak itu karena penelitiannya sudah banyak. Yang kedua, metode dengan hasil yang diinginkan kadang nggak nyambung. Dosen nolak.
Kadang dosen ditanyakan ada, Pak kenapa judul saya ditolak? Kamu baca aja sendiri kadang gitu. Itu supaya kamu belajar. Kalau dosen kemudian kamu ini judul kamu sudah banyak. Kalau misalnya mahasiswa itu memang penelitiannya sudah banyak, tapi dia memang meneliti saat PPL benar-benar nanti dari yang meneliti, apakah bisa dia bereaksi seperti itu? Bisa sampaikan saja ke pembimbing, saya tidak bisa intervensi pembimbing masing-masing. Bahkan saya ya. Karena saya penelitian itu kan fungsinya supaya dibacakan. Kalau penelitian kakak kelas Anda sudah banyak dilakukan, terus apa bedanya? Toh hasilnya juga nanti intinya ada hasil dari penelitian tersebut. Tapi kadang ada juga dosen yang ya sudah tidak apa-apa, kamu lanjutkan saja. Ini tergantung dosen masing-masing. Ya. Penelitiannya sama, cuma sampelnya sama sekolah medannya berbeda. Hasilnya nanti pasti ada peningkatan. Tanya saya yuk sini. Saya tanya temanmu nanti tambah. Temanmu juga masih bertanya gitu ya. Ini besok hari apa Selasa ya? Ini ujian proposal sekarang S3 di Unar ini. Semangat tuh. Sukses. Kamu juga harus sukses. Doakan dan diri sendiri dulu semoga saya sukses. Jadi kaya Pak, jadi kaya yang sudah sukses. Iya. Nah, sukses tapi nggak ada tangan, tadi judulnya belum. Ayo ada yang tanya lagi ya. Ini ada ketentuan masalah pustaka, Pak. Semisal kita ditentukan harus dapat pustaka berapa buku atau bebas terserah kita atau bagaimana, Pak? Misalkan di sini ada beberapa pustaka yang namanya dari jurnal, ada yang sumbernya dari internet, ada yang dari makalah. Apa ketika kita fokus ke 3 hal itu nggak masalah atau bagaimana? Intinya untuk rujukan atau daftar pustaka yang baik itu adalah diambil sebanyak-banyaknya. Yang menunjang penulisan skripsi Anda. Kalau tidak menunjang jangan dimasukkan. Misalnya kamu ngambil judul pengaruh penggunaan media X misalkan terhadap prestasi belajar. Kemudian media yang kamu gunakan atau metode pembelajarannya kooperatif, tapi yang kamu masukkan di situ adalah metode pembelajaran langsung, kan tidak ada hubungannya dengan judul. Jadi daftar pustakanya tidak usah dimasukkan. Jumlahnya berapa Pak? Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak rujukan yang atau sumber yang kamu pelajari, berarti semakin kaya kamu. Kayak apa itu yang namanya? Kayak apa bab 2 itu yaitu tinjauan pustakanya. Pustakanya jauh lebih banyak. Jadi tidak ada batasan, tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Berarti kalau terlalu sedikit kan Anda kekurangan tambahan pustaka. Anda harus lebih banyak. Makanya supaya Anda banyak rujukan, pinjam buku ke kampus. Begitu ya? Ya. Jadi kita nanti seumpama kita udah di ACC kan ya. Terus untuk bimbingannya, pembimbingan melalui WhatsApp atau kita Tidak apa-apa. Jadi intinya kalau mau bimbingan. Tapi kalau WA, saya harap nanti apa namanya kekurangan jelas kalau WA. Karena nggak mungkin kita tiap balas voice, ya, komen ya, ngomong gini. Misal di sana baru balas, kan artinya terputus waktu kita bimbingan. Bisa jadi kamu kirim proposal atau bab satunya dalam bentuk file Word kirim ke dosennya. Tetapi nanti untuk berikutnya bisa bimbingan bareng-bareng. Misalkan janjian hari Minggu STKIP atau ke alamat ke STKIP. Ya. iya. Kamu kan belum tahu kan STKIP ya? Belum. Ini di kelas kamu kita programkan minimal 1 semester harus kuliah ke Indo. Kamu masih enak sekarang.
Kenapa ya? Satu kali tiap semester minimal. Kita nggak pernah setiap semester. Nah, ya makanya kamu sudah enak. Kalau Sudah itu ada. Emang nggak tahu Pak. Karena ada mahasiswa yang gini, capek Pak jauh. Karena kita dulu pernah kerjasama dengan Jember, malah tiap minggu harus kuliah ke Jember, capek. Campaknya dekat. Dekat tapi jalannya off road tadi saya tahu ya, jalannya off road. Tahu ini mobil saya tadi ya. Nah, Betul lagi. Semangat Pak. saya semangat saya kesini lillahi ta'ala saya. Kalau misalkan saya enggak lillahi ta'ala enggak kesini saya. Karena kakak kelas kamu yang ikut di mana? Ikut lulusan Sumeneb, ketuanya jarang di sini. Ya enggak ada yang datang, padahal cuma sekali tapi enggak datang. Jadi saya di sini lillahi ta'ala. Karena saya itu sayang ya, sayang itu artinya sayang supaya Anda itu cepat lulus. Tapi saya berharap ya nanti mulai malam Anda mulai buka laptopnya, cari referensi, menghubungi dosennya. Hubungi dosen belum dibalas-balas Pak. Tuh, Pak. Ya kamu karena tidak mengikuti panduan itu, jadi dosennya males-malesan juga. Jadi mohon untuk menghubungi dosen menggunakan adab yang sopan. Kemarin saya lihat sopan semua. Ya, berikan salam Pak, mohon petunjuk bagaimana judul saya. Ada yang bilang, gimana Pak judul saya? Saya udah batik ya, dosen itu apa ya? Dosen itu tetap walaupun mahasiswa namanya masih untuk anak. Ya gak apa-apa nanti sambil lalu dinasihati. Ada, tapi bukan kayaknya tidak ada di sini. Mungkin yang di Indo sana, di kampus Tampang. Gimana Pak judul saya? Sabar. Gitu. Buat kerangka pikir dulu. Apa kita bikin kerangka pikir itu sudah di ACC atau belum? Belum. Nah kalau sudah di judul di ACC kamu baru kemudian ya bisa judul dari ACC. Buat apa kerama gitu? Langsung proposal. Dosen itu nge-review judul kamu kerangka pikirnya gimana ini judul kamu itu arahnya kemana gitu. Kalau sudah di ACC tidak mungkin terus buat ngapain buat kerangka pikir. Langsung proposal nggak buang-buang tenaga. Tapi nanti kamu kesulitan di pertengahan. Contoh seperti mahasiswa saya sudah mau ngambil data ke Bampak, kemudian ternyata dia kalau tidak salah ngambil apa ya judulnya itu lupa saya. Intinya tentang bagus judulnya bagus, tetapi di Bampak dia kesulitan ngambil data karena dia harus menemui tokoh-tokoh budayawan di Madura, kan sulit ditemui. Pak saya mau ganti judul loh, kamu kenapa dari awal tidak dimantepkan kerangka pikirmu? Oke kata kamu, tetapi sampai tengah jalan kok seperti ini. Makanya kerangka pikir itu supaya Anda nanti resikonya yang benda judul Anda buat di tengah jalan tiba-tiba Pak saya mau ganti judul, tidak seperti itu. Sama kayak ini, Anda mau kuliah ke Sirwa juga sudah Anda perhitungkan. Saya lulusnya masuknya tahun 2018 ya, betul ya? 17. Saya harusnya lulus tahun 2021. Lah ini saya kok molor itu ya. Harusnya sudah sesuai dengan jadwalnya. Tapi tidak apa-apa, Anda masih enak, telatnya tidak terlalu lama kok. Kayak kelas Anda setahun karena COVID kemarin. Ayo yang mau tanya lagi. Jadi deskripsi ini berapa bulan? Cepat-cepatnya, nggak ada batasan waktu. Bila bisa nanti kita jadwalkan, tetapi lihat perkembangan mahasiswa.
secepatnya lah bisa di bulan depan ujian gitu. Oh, Makanya kayak Google skripsinya kan ya, selesai. Pak. Ya tapi kan nggak tahu skripsinya kayak apa bagusnya. Pokoknya kalau sama saya jangan nodong 4-5 pam terus minta tanda tangan, nggak mau saya. Harus ada continue ya, per bab ya, pertemuan minimal 10 kali. Kakak kelas Anda mau Pak minta tanda tangan Pak, loh kamu kapan bimbingan saya? Iya Pak besok mau ujian Pak, uangnya. Saya nggak tanda tangan, tak taruh meja gini. Tapi karena di sini kemudian Pak Abang Mukian minta tolong, ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi untuk angkatan ini saya nggak mau. Kalau ada tanda tangan nggak akan diuji. Kakak kelas Anda nggak apa-apa, tapi sekarang Anda jangan. Nggak saya tanda tangan, jadi ujian itu penguji bingung juga. Di halaman apa namanya? Halaman persetujuan. Loh ini kok bukan disetujui kok diujikan gitu ya. Nanti kalau Anda tidak ada persetujuan saya tidak mau. Tidak kan belum disetujui dosen. Tapi kemarin saya walaupun tidak setujui, saya mau uji pokoknya dapat tanda tangan dosen. Mau tidak mau ya cari dosennya di sini Pak tanda tangan Pak. Pak Ari tidak mau nguji kalau ada tanda tangannya gitu. Di maksud Anda seperti itu kan tidak jangan. Ujian minimal 1 jam. Kemarin ada temuan. Itu saya enak Anda 1 jam. Saya 3 jam dulu skripsi. 3 jam sampai dikeroyok pengujinya 3 loh. Sini pengujinya cuma 2. Jadi kalau di kampus saya di Surabaya, pembimbingnya itu pada waktu 2 itu menemani, yang 3 itu uji sekaligus dengan Kapoldi. 3 jam, 1 dosen 1 jam. Lek pembimbing tidak membela kalau pembimbing. Penguji tiap dosen 3 jam sampai keluar pusing ini. Namanya apa? Skripsi atau tesis saya dicoret semua, dikasih lipetan ini. Sama nanti Anda pada waktu skripsi dilipeti gini, ini salah, ini harus diperbaiki ditambah. Jadi nanti banyak lipetan itu harus Anda baca lah. Bapak sebelumnya Pak ya. Jadi kalau meninjau dari kemarin pertemuan terakhir sama Bapak di Aula 1, bahwasanya dari teman-teman itu akan wisuda di bulan Maret Pak ya. Jadi untuk bimbingan skripsi ini dan Pak, untuk bimbingan skripsi ini kurang lebih sekitar 3 bulan Pak ya. Ya lebih kurang 3 bulan, bisa lebih cepat lebih bagus. Ya Bisa jadi mundur kalau enggak bimbingan terus enggak bisa. Itu bisa semua itu Pak 3 bulan. Ya syukur aja bisa. Bisa Pak. Aminkan itu. Amin. Pokoknya saya di desa Pak akses Absurd. Ini Anda wisuda tergantung diri Anda sendiri. Kalau Anda cepat ya cepat. Kalau skripsinya nggak selesai ya nggak ikut wisuda. Temennya yang ikut wisuda, nggak ikut tahun depan. Tetapi kalau di sini kan nggak bisa, artinya nggak bisa seperti diterapkan seperti itu. Ada apa namanya dasarnya begini, masuknya bareng lah bisa keluar bareng. Yang kasihan yang lain wisuda 1-2 orang hanya melihat temannya wisuda. Jadi dikembalikan ke masing-masing mahasiswa. Misalnya ada yang cepat bimbingan terus monggo. Tetapi sekali lagi kalau bimbingan via WA atau via online itu banyak kelemahan. Karena apa? Karena masih harus baca dulu. Beda dengan pada waktu kita lihat tulisan Anda kan langsung coret-coret, nanti Anda baru tanya langsung ketemu. Gitu ya, saya kira sudah terjawab semua. Intinya sekarang adalah Anda harus punya judul dan menghubungi dosen masing-masing menggunakan lampiran 9 supaya Anda itu secara administrasi itu jelas, artinya tertib administrasi mengikuti lampiran 9. Intinya ngikuti ini insya Allah revisinya sedikit. Kalaupun ada revisi mungkin perlu ditambahkan, mungkin kajiannya atau metodenya kurang sesuai. Tetapi kalau ngikuti ini insya Allah penulisan strukturnya sudah tidak akan banyak revisi. Gitu ya. Saya kira sudah cukup.
Kalau enggak cukup nanti tanya dosen masing-masing. Saya hanya bisa jawab secara umum saja. Enggak bisa saya kemudian kamu bimbingannya dosen lain, kamu terus bimbingan saya. Salah orang tua. Salah apa ya? Salah asuh gitu ya. Orang tua asuhnya siapa gitu ya. Tetap ke bimbing masing-masing. Kalau untuk judul, tapi secara gambaran umum tadi yang saya sampaikan insya Allah itu bekal Anda supaya tidak salah penelitiannya. Kemudian di tengah jalan ganti judul, jangan. Gitu ya. Ini dapat buku semua tuh ya. Berarti yang nggak ada di mejanya berarti nggak bawa. Iya Pak. Apalagi itu undangan lulusan itu ya. Ya, saya terima kasih. Mohon maaf. Sekarang Anda harus sudah lebih dewasa karena lagi lulus opsinya ada 2 atau 3. Kalau tidak melanjutkan kerja, kalau tidak kerja nikah. Anda bisa memprediksi mana ketiganya yang paling bagus. Tidak mungkin ini dengan yang ini punya pola pikir dan pandangan yang sama, jelas berbeda. Ada yang langsung kerja, monggo, yang mau melanjutkan malah bagus. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih. Kalau kuliah pakai sepatu, ya. Ada yang pakai sandal kemudian kayak konjengan juga ada. Dari Pak. Bulan Maulid Pak. Nanti dosen pada waktu ujian bulan Maulid ditunda aja ya, bulan depan ujiannya kayak apa gitu jawabannya. Tahun depan. Tidak bisa, namanya waktunya kuliah ya kuliah. Ya, waktunya Maulid ya Maulid, ada tempatnya semua. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.